pemuda yang tidak percaya pada hantu, memulai hari pertama di SMK Negeri Bandar Lampung dengan skeptis. Namun, saat kepanikan terjadi dalam kelas multimedia akibat kesurupan massal, saya merasa terganggu. Dukun dipanggil, tapi saya, dengan candaan, berdiri untuk mengusir roh jahat dari teman-teman sekelas. Apakah ini hanya lelucon atau pertanda bahwa saya memiliki hubungan dengan dunia gaib yang lebih dalam? Nama saya Benandino, atau yang biasa dipanggil Ben. Saya seorang pemuda berusia 20 tahun yang masih muda untuk pengalaman luar biasa yang sering saya alami sejak SMA. Percayalah, saya bukan hanya seorang pemuda biasa. Saya adalah seorang pengusir hantu. Kisah ini dimulai ketika saya masuk ke salah satu SMK terkenal di Bandar Lampung. SMK negeri ini baru saja pindah dari lokasi lama di Rawalaut ke daerah Morotai. Bagi teman-teman sekalian yang juga bersekolah di sini, mungkin pernah mengalami beberapa kejadian mistis. Tapi satu hal yang harus Anda ketahui tentang saya tidak percaya adanya hantu. Awal masuk masa orientasi, MOS, kami para peserta didik baru dibagi ke beberapa ruangan. Saya masuk ke ruangan 19. Di sana, saya hanya mengenal satu orang, sebut saja namanya Praja. Rumah saya dekat dengan rumah Praja, dan kami berdua secara tidak sengaja diterima di SMK ini dan memilih jurusan yang sama, yaitu multimedia. Saat itu, suasana MOS berjalan seperti biasanya di sekolah lain. Tidak perlu saya jelaskan, saya yakin Anda juga mengerti. Kelas multimedia kami pada awalnya dibagi menjadi dua, yaitu kelas 19 dan pukul 1.10. Pada akhirnya, kedua kelas ini digabung dan diacak. Dan saya terpilih untuk masuk ke kelas multimedia 2, yang singkatnya disebut MM2. Sekali lagi, saya dan Praja satu kelas, dan saya harus duduk sebangku dengannya. Di kelas ini, saya juga mengenal beberapa orang lain, seperti Aping, yang merupakan keturunan Tionghoa dengan ciri khas tubuh gemuk dan wajah Tionghoa. Di kelas 19, ada juga seorang yang saya kenal, sebut saja Al. Meskipun baru masuk, dia cukup populer di kalangan kakak kelas dan juga di kalangan kami. Kemungkinan besar, saya akan memperkenalkan beberapa teman lainnya nanti. Pengalaman pertama saya di sekolah ini cukup mengejutkan. Pada awal minggu pertama sekolah, saya mendengar gosip di sekitar kelas tentang reputasi angker sekolah ini. Sebagai seorang yang tidak percaya akan keberadaan hantu, saya awalnya menganggap semua itu hanyalah omong kosong belaka. Namun, pada suatu pelajaran di kelas, tiba-tiba salah satu teman wanita sekelas saya berteriak. Suasana kelas menjadi kacau, diikuti oleh beberapa siswi lain yang juga ikut berteriak. Saya duduk di pojok belakang kelas karena itu adalah tempat favorit saya untuk duduk. Guru wanita yang baru saja memulai mengajar terlihat ketakutan melihat kepanikan siswi-siswi di kelas, dan dia buru-buru pergi untuk memanggil guru agama kami. Saya tetap bersikap cuek pada awalnya, menganggap bahwa semua ini hanyalah perbuatan wanita-wanita itu untuk mencari perhatian belaka. Namun, ketika guru agama datang, dia hanya berkata satu kalimat, "Kalau belum terbang, biarin aja nanti juga berhenti sendiri." Ucapannya itu membuat saya sedikit tersenyum, menganggap enteng situasi yang sebenarnya semakin memanas. Para siswi terus berteriak tanpa henti, dan kepala sekolah kami mulai panik dan mencari dukun untuk membantu. "Hei, Pra, saya akan mengusir setan-setan itu dari tubuh mereka," kata saya pada Praja dengan nada bercanda. "Ah, benar-benar, Ben," jawab Praja sambil mengejek saya. Awalnya, saya memang berniat bercanda, tapi tiba-tiba kelas kami dipenuhi oleh siswa-siswi lain yang penasaran dengan keramaian ini. Jeritan mereka mulai mengganggu, dan saya merasa terganggu. Tanpa pikir panjang,
Saya berdiri dan berjalan ke depan kelas. Semua mata memandang pada saya dengan aneh. Pikiran mereka mungkin berputar. Siapa anak ini? Atau apa yang dia lakukan? Tapi saya sudah tak peduli lagi. Dengan lantang, saya berteriak di depan kelas. "Hei, roh jahat, keluarlah dari tubuh mereka!" Semua mata kembali menatap saya dengan tatapan aneh. Tetapi saya tetap kukuh dengan apa yang saya ucapkan. Saya tidak melakukan hal ini untuk mencari perhatian, tetapi karena saya benar-benar merasa terganggu dengan jeritan mereka. Tidak lama setelah itu, salah satu siswi tiba-tiba melihat ke arah saya dan mulai menjerit. Matanya membelalak seperti melototkan mata pada saya. Ini benar-benar pengalaman pertama saya yang tidak terduga. Saya tidak menyangka bahwa siswi itu akan begitu keras berontak sehingga beberapa pria yang mencoba menahan tidak mampu menahannya lagi. Dia berusaha mencakar wajah saya, tetapi dengan cepat saya menghindar dan melindungi wajah saya dengan tangan saya. Rasa sakit akibat cakaran itu memang terasa, tetapi itu tidak sebanding dengan rasa malu yang saya rasakan saat itu. "Sialan, kalau kau mencoba menyentuh saya lagi, aku akan membuat hidupmu hancur," teriak saya sambil menunjuk-nunjuk pada siswi tersebut dengan spidol yang ada di mejanya. Suasana di luar kelas semakin gaduh. Sorakan penyemangat untuk saya datang dari mana-mana, dan siswi itu mundur perlahan. Tanpa ragu, saya membuka spidol saya dan menggambar sesuatu yang saya tahu dari film-film horor, yaitu bintang dalam lingkaran. Saya menggambar 7 simbol itu di papan tulis kelas. Siswi-siswi yang kerasukan itu terus mengerang, tetapi mereka tidak berani mendekati saya. "Oke, ritual dimulai," ucap saya dengan nada serius. Meskipun sebenarnya saya hanya berpura-pura. Saya tahu bahwa siswi-siswi itu hanyalah berpura-pura melakukan aksi ini entah untuk apa. Tetapi saya juga terjebak dalam kepura-puraan ini. Dan sekarang saya harus menyelesaikannya. Dengan cepat, saya berlari ke arah siswi yang kerasukan tadi dan menepuk-nepuk dahinya. Lalu saya berlari ke siswi lainnya yang juga kerasukan. Setelah itu, saya kembali ke papan tulis dan menepuk-nepuk gambar-gambar yang saya buat tadi. Ketujuh gambar itu saya tepuk satu persatu, sambil saya berteriak, "Kalian tersegel, setan-setan!" Tidak dapat saya pungkiri, adegan ini memang sedikit menjijikan. Tetapi saya tidak punya pilihan lain. Saya harus menyelesaikan ini, walaupun saya hanya berpura-pura. Setelah ritual itu selesai, saya berbohong dengan mengatakan bahwa saya harus menyelesaikan tahap akhir. Saya menggambar sesuatu yang abstrak di telapak tangan saya dan menepuk-nepuk jidat saya sendiri. "Sudah selesai," ucap saya dengan gaya keren. Para siswa yang melihat saya tepuk tangan. Saya tahu mereka memuji saya, tapi sebenarnya saya hanya mengikuti apa yang saya lihat di film-film televisi. Namun, seperti teori yang saya baca, untuk menghentikan kepura-puraan 7 gadis ini, harus ada satu orang yang bisa mempertahankan kepura-puraan ini lebih lama. Tidak lama kemudian, dukun yang dipanggil oleh sekolah datang. "Jadi, di mana setannya?" tanya dukun itu dengan wajah sombong. "Sudah pergi, Pak," jawab Al. "Tidak, saya masih bisa merasakan aura mereka di sini," ucap dukun itu. Hari itu, kelas hampir seluruhnya memusatkan perhatian pada gua karena kehebohan yang saya ciptakan. Namun, terasa seperti pembicaraan kami tidak ada yang memperhatikan. Nabilah, gadis itu, tiba-tiba mengambil kertas dan pulpen, lalu menuliskan sesuatu dengan cepat. "Boleh kita ketemu lain kali? Ini nomor HP saya. Simpan baik-baik ya. Saya tidak begitu paham apa yang sedang Anda bicarakan, tapi harap hubungi saya," ucapnya sambil memberikan kertas itu. "Sesukamu," jawab saya sambil pergi tanpa menoleh. Saya menggenggam kertas yang diberikan Nabilah. Cantik memang, tapi perilakunya kurang baik demi popularitas.
Sialan, gumam saya sambil mengencangkan cengkeraman pada kertas itu. Dengan cepat, saya menuju ruang guru. Di sana, saya melihat Pak Dukun yang masih berada di tempat. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanya saya kepada guru yang memanggil saya. "Maaf, Benandino, kalau Anda mencari popularitas atau hal semacamnya, sebaiknya jangan melanjutkan sekolah di sini," ucapnya. "Maaf, Pak, saya tidak mengerti," jawab saya bingung. "Pak Dukun ini bilang tidak ada setan di kelas Anda, dan Anda sudah merencanakan semuanya hanya untuk popularitas di sekolah ini," lanjut guru itu. "Maaf, Pak, saya tidak bermaksud menghina, tapi saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan, saya siap bersumpah di depan umum bahwa saya tidak ada kaitannya dengan mereka. Bahkan saya tidak mengenal mereka. Dan ada satu hal lagi, Pak, seorang wanita bernama Nabilah yang ikut terkena fenomena kesurupan massal memberikan nomor teleponnya kepada saya. Ini nomornya," ucap saya sambil memberikan nomor telepon itu kepada guru. "Nama Nabilah? Apakah dia dari MM2? Tanya guru itu. Saya tidak tahu nama lengkapnya. "Pak, ya, saya dari MM2, jelaskan saya. Saya melihat Nabilah tiba-tiba berdiri di belakang saya. "APA, Pak?" tanya Nabilah. "Pak?" Jadi guru ini adalah ayah Nabilah. "Oh, apakah Anda termasuk korban kesurupan?" tanya guru kepada Nabilah. Nabilah tidak tahu pasti, tapi menurut teman-temannya, iya, dan dia yang membantu, ucap Nabilah. Saya tetap diam. Saya tidak tahu apa maksud gadis ini. "Maaf, Benandino, Anda boleh pulang. Sepertinya saya salah persepsi," ucap guru itu. "Saya pamit, Pak," ucap saya sambil melangkah pergi. Saya keluar dari ruang guru, masih memikirkan peristiwa tadi. Saya tidak peduli dengan popularitas atau dukun itu. Dukun itu benar-benar tidak bisa diterima. Sialan, saya menggeram dalam hati. Ketika saya hampir sampai di pintu keluar, saya melihat dukun itu mendekati saya dengan sepedanya. "Jangan pernah membuat saya malu lagi. Kalau tidak, saya akan santet kamu. Kalau kamu mengganggu lagi, saya akan santet kamu," ancamnya. Saya tersenyum kecil, menatap tajam dukun gila itu. "Silakan, Pak. Bahkan ilmu Pak tidak sehebat saya," ucap saya dengan tegas. Saya tidak percaya bisa bicara seperti itu. Tapi setidaknya saya membuat dukun ini tidak berani mengutuk saya. Plak. Saya merasakan tamparan datang di pipi saya. Darah mulai mengalir dari hidung saya. Sialan, dukun ini benar-benar menampar saya. "Hati-hati dengan perbuatanmu," ucapnya. Lalu dia pergi. Tamparan itu sakit. Saya pergi ke warung terdekat dan mencari tisu untuk menghentikan darah dari hidung saya. Itulah yang sebenarnya setan. Saya duduk sejenak di warung dan membeli es. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di dekat warung. "Mau ikut?" panggil Nabilah. "Oh, ini mobil guru tadi. Terima kasih. Saya akan jalan saja," ucap saya kepada Nabilah. "Masuk," ajak guru itu. Dengan enggan, saya naik ke mobil itu. "Rumahmu di mana?" tanya guru itu. "Di Gunung Sulah," jawab saya. "Oh, Nabilah bilang mau bicara," ucap guru itu. "Ben, ini nomor HP saya. Yang tadi sudah rusak dan sudah dipegang papa. Nanti SMS ya," ucapnya sambil tersenyum. "Iya," jawab saya singkat. Percakapan kami tidak begitu penting untuk diceritakan di sini. Setelah saya sampai di rumah, saya menyalin dan merebahkan diri di kasur. Apa saya harus mengirim SMS? Gumam saya sendiri. Saya mengambil HP saya dan mengetikkan pesan kepada Nabilah. "Hai, saya Ben." Isi pesan saya.
Saya menunggu beberapa saat, tetapi akhirnya tertidur karena tidak mendapat balasan dari dia. Saya bangun menjelang maghrib. Setelah itu, saya pergi ke kamar mandi tanpa memeriksa isi HP saya terlebih dahulu. Setelah mandi, saya memeriksa HP saya dan ternyata ada pesan dari Nabilah. 4 pesan dan 2 panggilan tak terjawab. Di mana kamu? Pesan pertama, saya ke rumahmu ya. Pesan kedua, saya sudah di depan. Pesan ketiga, saya masih menunggu di depan rumah. Pesan keempat, apa yang dia lakukan? Saya segera mengenakan pakaian dan mengecek depan rumah. Ternyata, Nabilah sedang duduk di kursi di halaman rumah saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya saya. Saya menunggu sejak jam 3. Boleh saya masuk? Ada siapa-siapa di rumah? Tanya dia. Tidak ada siapa-siapa. Ayo masuk. Mau minum apa? Tanya saya. Tidak apa-apa. Saya minum apa saja, kata dia sambil tersenyum. Saya pergi ke dapur untuk mendidihkan air dan menyeduh segelas teh. Setelah selesai, saya membawa teh ke Nabilah. Saya duduk kembali di hadapannya. Kenapa kamu betah di sini sejak tadi? Tanya saya. Saya merasa nyaman, sambil mengamati anak kecil bermain tadi. Katanya, kamu suka anak kecil, ya? Saya anak bungsu jadi kurang suka dengan anak kecil. Kata saya, ya, mereka lumayan. Bagaimana luka kamu? Sudah membaik? Saya membawa makanan. Mungkin bisa membantu penyembuhan, katanya. Dia membawa plastik. Ternyata berisi makanan. Saya bawa jeruk dan nasi. Tapi sepertinya nasi sudah agak lama jadi saya beli lagi. Katanya, sudah tidak usah. Mengapa kamu repot-repot membawa ini semua? Tanya saya. Ini untuk meminta maaf dan sebagai ucapan terima kasih atas kesalahan saya tadi. Saya juga ingin mendengar penjelasan Anda di sekolah tadi. Kata dia, saya sudah melupakan semuanya. Saya merasa konyol. Kata saya, tapi saya tidak ingat apapun. Dan sekarang saya butuh bantuanmu, ujarnya. Bantuan apa yang kamu minta? Tanya saya. Tolong usir hantu yang selalu mengikuti saya. Saya mohon. Kata dia. Wajahnya berubah. Dia terlihat lesu. Air matanya mengalir. Saya bukan ahli pengusir hantu. Saya tidak ada hubungannya dengan hal-hal semacam itu. Saya tidak percaya pada hantu. Kata saya. Tolong, ini serius. Ujarnya dengan suara tertahan. Saya bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, semoga saya bisa membantu. Ceritakan masalahnya. Kata saya, semua ini dimulai saat saya kelas 2 SMP. Saya bermain di rumah teman saya. Di sana ada pohon mangga angker yang tidak boleh dimakan buahnya. Karena rasa penasaran dan banyak buah di situ, saya naik ke pohon itu dan memetik beberapa buah. Lalu saya makan. Sejak saat itu, saya merasa ada yang mengikuti saya. Saya tidak pernah memberitahu ayah saya. Sampai hari ini, jelasnya. Saya muak dengan kebohongan ini. Lebih baik kamu pergi, bawa jeruk dan nasi itu. Ucap saya tiba-tiba, menggebrak meja di depan saya. Nabilah menatap saya dengan mata terbelalak. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat bayangan seorang pria muncul di belakang Nabilah, menjerit ke arah saya. Saya terkejut, melompat mundur dari kursi. Bayangan itu segera lenyap. Meski hanya sebentar, itu terasa sangat nyata. Nabilah bangkit dari kursinya dan bergegas keluar dari rumah saya. Setelah Nabilah pergi, Ben terus memikirkan cara untuk mengusir hantu. Pikirannya terus melayang-layang, mencoba memahami apa yang sebenarnya dilihatnya di belakang Nabilah tadi. Meskipun dia keras kepala tentang tidak percaya pada hal-hal gaib, kejadian tadi membuatnya merasa ada yang aneh. Sial, apa yang sebenarnya aku lihat?
gumam Ben sendiri. Dia masih terus berpegang pada pendiriannya bahwa hantu tidak nyata. Namun, pikirannya melayang jauh, dan tiba-tiba telepon dari Praja masuk. "Di mana lo, Ben?" tanya Praja begitu telepon terangkat. "Di bumi," jawab Ben sambil membiarkan sedikit kebingungannya terlihat. "Serius, enjing?" seru Praja sambil terdengar agak terkejut. "Di rumah, kenapa?" Ben balik bertanya. "Ayo, anterin gua keskiviikko Gramedia. Ajak Praja." "Oke, OTW, aku akan menyusul," kata Ben sebelum Praja menutup teleponnya. Praja adalah teman Ben sejak kecil. Rumahnya tidak jauh dari rumah ayah Ben. Ben mengunci pintu rumahnya dan naik ke atas motor butut milik Praja. "Jadi, buku apa yang ingin kamu cari, Ben?" tanya Praja sambil menyetir motor. "Aku mendapatkan pekerjaan baru, Pra. Entah bagaimana, hidupku mulai berubah," jelas Ben. "Pekerjaan apa?" "Bodoh, aku mencari buku tentang cara mengusir hantu di sana," ucap Praja. "Sama, kalau begitu kamu yang membayar nanti. Aku hanya ingin mengikuti," kata Ben. "Ah, sokongan saja," ejek Praja. "Aku akan mengajarmu bagaimana mengusir hantu. Mau?" goda Ben. "Si anjing, ya, ayo," balas Praja. Tiba di Gramedia, mereka langsung mencari buku yang mereka inginkan. Ben melihat di bagian agama dan spiritual, sementara Praja mencarinya di sejarah. Tidak ada yang ditemukan di bagian agama. "Praja, ada apa ini?" tanya Ben sambil memberikan buku aneh ke Praja. "Praja membaca judulnya, Witch and Voodoo." "Hahaha, buku dari Meksiko," kata Ben sambil memeriksa bahwa buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. "Ambil saja, Pra. Berapa harganya?" tanya Ben. 362.000. "Mahal sekali buku ini. Aku hanya membawa 300, keluh Praja. Ben memeriksa dompetnya. Masih ada beberapa sisa uang. "Mana uangmu?" "Berikan padaku," ucap Ben. "Ini," jawab Praja sambil memberikan uangnya. Mereka segera membayarnya di kasir. "Jadi, buku ini tentang apa, Ben?" tanya Praja. "Ini adalah buku tentang penyihir dan agama Voodoo. Ini adalah sejarah dari Meksiko. Mungkin ini bisa membantu," jelas Ben. Praja hanya mengangguk bodoh, dan setelah kembali ke rumah, Ben membuka buku itu dan menemukan tongkat kecil di dalamnya. Bentuknya seperti tongkat Harry Potter, tetapi lebih kecil. Buku itu memang tebal, dan tampaknya ada bonus tongkat di dalamnya. Ben merasa sedikit terhibur melihatnya. "Tongkat apa ini, Ben?" tanya Praja. "Sepertinya tongkat sihir," jawab Ben. "Notademus air sprites," goda Praja. Ben tertawa melihat reaksi Praja. "Wah kakak, air spiritus apa? Bodoh?" kata Ben. Ben tidak tertarik pada tongkat mainan itu, tetapi Praja terus bermain-main dengan tongkat itu. Ben mulai membaca buku itu, dan ada beberapa sejarah tentang keberadaan penyihir yang bekerja sama dengan iblis. Mereka mengorbankan darah seseorang untuk dijadikan tumbal dalam perjanjian dengan iblis. Ini seperti sebuah sekte aliran sesat. Ben juga membaca tentang agama Voodoo. Mereka awalnya menolak keberadaan penyihir, tetapi lama-kelamaan mereka menggunakan sihir dalam upacara keagamaan mereka untuk mengusir iblis yang menguasai manusia. "Praja, seberapa lama kamu akan bermain dengan tongkat bodoh itu?" tanya Ben, sedikit terganggu dengan kehadirannya. "Sangat menyenangkan," jawab Praja. "Ah, lebih baik aku terus membaca," kata Ben. Ben terus membaca, halaman demi halaman. Dia menemukan ritual untuk mengusir setan, yaitu cincin yang ditetesi darah ayam hitam betina. Di dalam cincin itu dilindungi oleh kekuatan magis yang dapat melindungi mereka dari bahaya. "Ini musyrik. Aku tidak akan percaya pada cincin,"
Ben menggerutu sendiri. "Apa yang kamu katakan, bodoh?" ujar Praja mendengar Ben bergumam. "Tidak apa-apa," kata Ben. Ben melanjutkan membaca buku itu. Dia menemukan beberapa ilmu sihir. Galdabrok. "Lupa gua, tapi sepertinya benar Galdabrok. Ada beberapa ilmu sihir yang bisa mereka gunakan untuk pengobatan bahkan untuk membunuh manusia lainnya." Ben pikir buku ini tidak berguna untuk mengusir setan. Dia menganggapnya terlalu mahal. Dia melihat Praja masih bermain-main dengan tongkat sihir itu. "Sudah, apakah kamu mencobanya? Izinkan saya meminjamnya," kata Ben, tertarik dengan tongkat kecil itu. Baru saja aku mengalahkan Voldemort," canda Praja. Terserahmu, Pra, kata Ben. Ben mengambil tongkat mainan itu. Mungkin dia akan membawa tongkat itu ke sekolah besok dan mencari beberapa mantra sihir di internet. Setelah itu, Ben dan Praja mengobrol sebentar. Lalu Praja pamit pulang dengan membawa buku namun meninggalkan tongkatnya. Ben meletakkan tongkat itu di dekat kaca di kamar tidurnya. Dia merebahkan diri di tempat tidur. Saat dia hampir menutup mata, tiba-tiba dia terbangun. Dia mencoba duduk di tempat tidur di kamarnya. Dia berdiri dan mengambil tongkat sihir itu lagi. Kemudian dia melihat ke arah tempat tidur dan melihat tubuhnya sedang tertidur di kamar tidurnya. Dia melihat kepalanya sendiri yang tidur di tempat tidur. Apakah dia sudah mati? Dan apa yang sedang terjadi padanya sebenarnya? Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.